Setelah tiba di kolam renang, Isaac berusaha menghentikan Kayla yang mengejar Ricky dan bilang kalau game ini tidak nyata karena game ini berusaha mengendalikan mereka. Tapi Kayla tidak mendengarkan Isaac dan masuk ke dalam kolam renang di mana Ricky masuk ke sana. Isaac pun mau tidak mau juga ikut untuk menyelamatkan Kayla. Di dalam sana terlihat kabut yang sangat tebal. Ini membuat Kayla dan Isaac terpisah. Mereka berdua seperti dihantui oleh Ricky. Ricky! Kayla melihat boneka kesayangan ibunya ada di sana. Di sisi lain, Isaac diserang oleh bayangan Ricky. Isaac! Kayla menemukan Isaac dan Ricky tergeletak. Game meminta Kayla memilih antara menyelamatkan Isaac atau Ricky. Pilihan ini cukup sulit untuk Kayla, namun dia memilih menyelamatkan Isaac. Please! Saat diserang oleh Ricky, Kayla berusaha melawan, dan dengan berat hati dia harus bertindak. Sesaat kemudian, kabut tebal itu pun memudar. Isaac pun tersadarkan dari pingsannya, dan level 3 pun selesai. Pagi harinya, karena lelah dengan ini semua, Kayla menceritakan bagaimana Ricky bisa meninggal. Saat itu ibunya sedang bekerja, jadi Kayla membawanya ke kolam renang dan mengajaknya berenang. Namun karena kelalaian Kayla, Ricky tenggelam dan meninggal. Hal ini menjadikan Kayla merasa bersalah. Dan dia bingung dari mana game ini mengetahui hal itu. Hingga Kayla harus memilih antara Isaac dan Ricky. Tapi dia sadar Ricky sudah meninggal, maka itu dia memilih Isaac. Isaac berusaha menghibur Kayla. Dia bilang kalau ada game dari tahun 80-an yang membuat anak-anak seperti bermain judi dengan menelpon sebuah operator. Dan game ini menghubungkan pemain dari jaringan telepon sehingga membuat tagihan telepon orang tua mereka meledak hingga $500 di masa itu. Karena hal itu, beberapa anak yang pintar berusaha meretas game itu dengan menggunakan beberapa kode agar bisa bermain gratis. Dan ketika mereka berhasil, mereka bisa tahu segala sesuatu tentang game tersebut. Kayla mengerti, ternyata Isaac melakukan cara yang sama dan menemukan sebuah alamat yang dianggap sebagai asal-usul game ini. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat itu. Sesampainya mereka di sana, ternyata tempat itu melarang orang umum untuk masuk. Tapi mereka masuk saja dan mendobrak pintu. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan tempat itu kosong. Kayla mencoba telepon ke operator game yang pernah ditelepon mereka. Kali ini telepon itu terjawab oleh suara operator Robert Englund. Isaac dan Kayla berusaha mencari asal-usul suara itu. Dan mereka menemukan sebuah ruangan di mana suara itu berasal dari sebuah alat perekam jadul. Isaac merasa kesal karena tidak menemukan operator itu. Kemudian Isaac menyadari ada beberapa kabel daya yang terhubung menuju ruangan lain. Mereka mengikuti arah kabel itu dan menemukan sebuah ruangan berisi perangkat-perangkat game yang berantakan. Kayla yakin kalau game itu dibuat di sini. Sementara Isaac menemukan sesuatu yang lain. Mereka berdua mendapatkan kaset video berjudul Cursor Beta 1. Mereka pun mencoba untuk melihat apa isi kaset itu. Dalam video itu, terlihat seorang pria menjelaskan tentang game Cursor di tanggal 12 Maret 1984 pukul 21.20 malam. Pria itu menjelaskan kalau itu adalah tes Cursor beta pertama yang sedang diuji untuk mencari asal-usul dari mana kutukan ini berasal. Semuanya itu terlihat dari simbol-simbol asing, yang tampaknya mempengaruhi kenyataan. Dalam penjelasannya, kutukan ini digunakan untuk melawan seseorang. Semakin menderita orang yang terkena kutukan, semakin untung pihak yang mengutuk. Kayla merasa bingung. Siapa yang tega mengutuk dirinya? Sementara di video itu, terlihat tes dimulai. Si pria berkacamata ini sebagai pemilik game yang mengutuk. Dan pria yang berada di ruangan lain adalah pemain yang dikutuk. Permainan dimulai. Dalam game ini, pemain sudah merasa kelaparan. Game pun memberi pilihan antara memakan komputer di depannya atau memakan lengannya. Si pemain sudah mulai kesal aja, padahal baru mulai. Tapi pria berkacamata bilang, pilih saja jika dia mau uang. Si pria ini pun asal pilih, yaitu memakan lengan. Sementara pria berkacamata itu menusuk lengannya sendiri dengan penuh percaya diri. Pria berkacamata itu merasa bangga dengan keberhasilan kutukan itu. Dia bilang, untuk sebagian orang, kutukan bisa menjadi karunia. Isaac dan Kayla merasa terkejut dengan rekaman itu. Kayla lalu melihat simbol-simbol dalam game tersebut. Dan sekarang Kayla paham kalau simbol-simbol tadi merupakan baris perintah yang sengaja disusun sedemikian rupa.
Saat Isaac bermaksud membawa komputer dan video ini untuk dilaporkan ke polisi, kejadian aneh pun terjadi kembali. Ternyata level 4 untuk Kayla dimulai lebih cepat. Si pria tadi mengubah aturan permainan dan bilang si pemain tidak boleh curang. Isaac mencoba memutuskan aliran dari komputer itu. Si pria berkacamata itu memberi pilihan antara maju cepat atau mundur. Kayla dengan berat hati pun memutar terus stereo di komputer itu. Choose or die! Choose or die! Isaac pun harus menderita karena terlibat di game ini. Sementara si pria berkacamata tadi tertawa dan bilang kalau level 4 pun selesai. Kayla lalu datang menghampiri Isaac yang sudah terluka. Isaac yang sekarang bertanya, apakah kita menang? Kayla bermaksud untuk membawanya pergi dari sana. Namun sayangnya, Isaac harus meregang nyawa di sana. Di layar, game itu tertulis lawan bos di koordinat yang ditentukannya. Kayla pun tiba di koordinat yang dimaksud. Di saat itu, ponsel Kayla berdering. Dan ternyata itu adalah ibunya. Ternyata di balik telepon itu, Lance lah yang berbicara. Lance bilang kalau dia yang akan mengurus ibunya dan membawa ibu Kayla pulang. Kayla merasa kesal karena tidak diizinkan bicara dengan ibunya. Kayla pun turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam hutan. Dia kemudian menemukan sebuah rumah mewah di tengah hutan tersebut. Kayla pun merasa yakin kalau inilah rumah bos dari game ini. Ketika masuk, dia mendengarkan ada suara musik yang sedang dimainkan dari arah ruang makan. Dia pun mengikuti asal suara itu dan menemukan sebuah keluarga yang sedang duduk di meja makan. Dan ternyata ini adalah keluarga Hall, pria parubaya yang memainkan game kursor di awal cerita tadi guys. Hall bertanya, siapa Kayla? Kayla bilang kalau dia seorang pemain dari game kursor. Hall mempersilahkan Kayla untuk duduk. Dia bertanya, bagaimana dia bisa menemukan rumah Hall? Kayla lalu menjawab kalau game terkutuk itu mengutusnya ke sana. Sejenak Kayla memandang Laura dan Gabe, istri dan anak Hall. Dia lalu menjelaskan kalau dia mendapatkan game itu dari sebuah lokasi penggusuran rumah. Dan awalnya, dia mengira game itu hanya untuk iseng saja, melepas hobinya dengan game-game misterius dan jadul. Dan setelah melewati 2 level, game itu berjanji akan melepaskan Hall dan keluarganya setelah Hall menyalin game ini. Kayla bilang, dialah yang mendapat salinan game. For anything good. Sisi gelap Hall mulai terlihat di sini. Sementara itu, Gabe terlihat gemetar ketakutan. Hall menyuruh semuanya untuk kembali duduk. Kayla mau tidak mau harus menurut. Final level. Boss battle. Hall merasa ini tidak adil, karena dia merasa seharusnya dialah yang menjadi hero dalam game ini, dan bukan bos jahatnya. Kayla lalu bangkit dan bilang, buktikan kalau kau layak menjadi sosok hero, sambil menunjukkan ponselnya. What the fuck? Kayla mengerti sistem permainannya. Dia lalu melukai tangannya, tapi justru tangan Hall yang tersakiti. Mereka secara terbalik terhubung satu sama lain. Gabe pun datang dan melepas tembakan ke arah Kayla, tapi yang jelas Hall yang terluka. Melihat hal ini, Laura mengambil pistol dan memburu Kayla agar bisa membunuh Hall. Dari dalam, Hall berusaha menghentikan istrinya. Again. Di saat itu, Kayla berusaha membawa batu itu mengarah ke kolam renang. Tapi Gabe datang dan membawa pisau. Pisau ini dijadikan senjata oleh Hall. Dia mencoba menyayat wajahnya. Dan lukanya ada di wajah Kayla. Hall melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Semula Hall mengira dia sudah menang, karena telah berhasil membunuh Kayla. Namun kenyataannya terbalik. Hall justru tewas dalam game ini, karena dia masih terkoneksi dengan Kayla yang tercemplung ke dalam kolam. Di komputer Hall, game menunjukkan kalau Hall telah game over. Sementara itu, Laura melihat ke arah kolam, dan benar saja Kayla selamat. Setelah selamat, Laura dan Kayla berbicara di dekat kolam renang, mengenai kesulitan Laura untuk lepas dari Hall. Tiba-tiba ponsel Kayla menyatakan kalau dia menjadi pemenang yang layak, dan mendapatkan hadiah dari permainan yang membuatnya dapat mengambil kendali dari kutukan permainan. Kayla pun masuk ke dalam game itu kembali, dengan menggunakan kendali yang dia dapat. Dia pun mulai meneror orang yang paling dia benci, yaitu Lance. Ponsel Lance mendapat pesan aneh dari Kayla, yaitu $20 untuk 1 jam. Bayar atau tidak? Si otak mesum itu memilih bayar. Kayla kemudian mengetik, bisakah aku yang pegang kendali, ya atau tidak? Dan Lance memilih iya. Kayla pun menekan tombol simbol yang dia dapat.
Lance bergerak menuju ke dapur tanpa bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dia menuju ke arah wastafel yang dipenuhi jarum suntik bekas narkotika milik Lance. Seketika, semua luka yang ada di wajah Kayla pun menghilang setelah dia mengorbankan Lance. Begitu juga ibunya yang mendadak sembuh. Kayla pun menyadari bahwa kutukan bisa menjadi karunia, dan kutukan yang dia miliki saat ini bisa dimanfaatkan. Setelah semua dirasa aman, Kayla mendapat telepon dari kantor tempat dia bekerja dulu. Pria ini mengucapkan selamat karena Kayla berhasil mengalahkan permainannya. Ternyata, bos besar di kantornya ini adalah pria berkacamata yang memulai game Cursor. Kayla kaget setelah tahu bosnya Beck adalah pria berkacamata yang dilihatnya itu. Beck tanya, siapa yang akan dikutuk Kayla selanjutnya? Kayla pun bilang hanya yang pantas menderita. Dan cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita Choose or Die selengkapnya. Nah, berikutnya, masih banyak film-film seru yang akan kita bahas. Seperti satu film terbaru dari Mesir ini. Bagaimana ceritanya? Wajib kamu tunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. نطلع الهوا بينقص معنا وهيطلع ازاي؟ No!